Oke, itu lagunya Leo Christie dibawakan oleh Imam Christie. Capuat, kita persilakan sebebas-bebasnya supaya teman-teman mendapat bekal lebih matang lagi karena harus ibda binafsik. Jadi Anda tahu negara harus bagaimana, pemerintah harus bagaimana, tapi Anda tidak bisa menunggu mereka. Sekarang juga Anda harus melakukan revolusi pada diri Anda masing-masing dan lingkungan Anda masing-masing. Saya kasih tahu aja, di KJ bulan kemarin itu ada ambengan ya buat hasil dari panennya petani-petani muda mak iya. Jadi arek-arek nom bocah-bocah likuran tahun wis pani memutuskan menjadi petani. Terus mereka bersedekah untuk ayo bareng-bareng kendurian. Itu di sini jane ya tak anteni nek ono sing nggawa ambengan bareng ning ya. Kata ira tuh angel. Soalnya kabeh do ngenteni gitu ya. Mudah-mudahan tidak hanya di bidang pertanian, di bidang apa saja tolong Anda harus melakukan revolusi atas hidup Anda masing-masing. Supaya nanti 2014 ke atas Anda lebih siap dari teman-teman Anda. Lebih siap dari semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini saya dapat berada bersama teman-teman sekalian di Mojopat Syafaat ini. Ya, saya ini bukan pakar, bukan ahli, bukan apa-apa, cuma Cak Nun aja yang melebih-lebihkan lah saya kira ya. Ya, saya hanya orang yang mungkin tahu sedikit tentang banyak hal, tapi sedikit-sedikit saja ya, terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah agama. Saya malam ini karena tidak menyiapkan sesuatu, saya akan merespon saja beberapa hal yang tadi sudah disinggung. Saya mulai dari, ya ini spontan aja, tadi Cak Nun bicara soal raja, kerajaan dan apa, republik ya, ini demokrasi. Oke. Saya bidang saya itu bidang sastra Arab. Kebetulan saya mempelajari juga soal sejarah bangsa Arab, termasuk sejarah suku-suku dulu. Nah, saya membandingkan, kalau kita sekarang ini milih pemimpin, itu kira-kira pemimpin yang berhasil itu pemimpin yang pertama banyak uangnya, pemimpin yang pemberani, atau pemimpin yang apa? Nyatanya gimana? Yang untuk berhasil menang itu yang paling banyak uangnya atau yang paling pemberani? Banyak uang. Nah, setelah banyak uang dia dipilih, kemudian setelah terpilih apa yang dilakukan? Mengumpulkan uang. Kalau di sejarah suku-suku di mana-mana saya kira, paling tidak yang saya pelajari di Arab itu, pada waktu itu yang bisa dipilih jadi pemimpin itu adalah yang paling pemberani. Apa tujuannya? Supaya dia bisa melindungi anggota sukunya. Jadi bukan karena ini anaknya kepala suku langsung jadi kepala suku, tidak. Nah, kalau kerajaan kan turun-temurun ya. Kalau suku itu yang dipilih adalah kalau perlu dengan cara berkelahi. Siapa yang paling tampak waktu perang itu yang paling pemberani, biasanya itulah yang dipilih jadi kepala suku. Dengan demikian rakyat atau anggota suku itu punya harapan bahwa kepala sukunya bisa melindungi rakyatnya. Nah, dari satu sisi ini tentu kita melihat satu kelebihan, keunggulan. Suku sekali lagi bukan turun-temurun, tidak juga dipilih secara demokratis, apalagi dengan politik uang, tapi dilihat dari bagaimana orang ya, yang dilihat oleh rakyat, siapa yang dia paling tampak pemberani waktu perang, karena memang perang itu menjadi cara untuk mempertahankan eksistensi dari satu suku pada zaman itu seperti itu. Ya, jadi
sistem, makanya Islam itu tidak pernah ada dalam satu teks Quran maupun hadis yang menyatakan bahwa sistem pemerintahan yang terbaik itu adalah ini tidak ada. Jadi Islam memberikan suatu kebebasan yang jelas, ada prinsip-prinsip. Situ ada syura, musyawarah. Nah itu. Kemudian ada kriteria-kriteria pemimpin yang bagaimana itu diberikan oleh Islam. Dan tentang sistem pemerintahan tidak ada. Jadi makanya tidak ada harga mati terhadap suatu sistem, karena masing-masing itu punya kelebihan dan kekurangan mungkin sesuai dengan situasi dan kondisinya. Ya, itu satu. Yang kedua, dari tadi paparan teman-teman yang sudah dipandu oleh Mas Helmi tadi, ada banyak hal yang disinggung. Tapi sepertinya yang paling panjang tadi soal misuh itu ya, kira-kira begitu. Nah, kebetulan pada bulan yang lalu di Padang Bulan saya itu membahas ayat tentang wailun. Wailun, yang kita kenal apa ayat yang ada wailunnya? Wailun likulli humazatin lumazah. Yang lain? Wailun lil musallin. Satu lagi, wailun lil mutaffifin. Ya, wailun itu artinya ketika Allah menggunakan kata wailun itu berarti Allah sedang misuh kata sedang mengecam, sedang mendoakan. Kalau penafsir Ari Tafsir mengatakan ini apa? Allah ini sedang mendoakan tidak baik. Seringkali kita terjemahkan wailun itu neraka wail. Neraka wail lah bagi orang-orang yang sholat koma ini ya, gitu ya. Jadi wailun itu kalau di dalam bahasa Indonesia banyak diterjemahkan celaka besar lah, amat celakalah orang yang, nah gitu. Memang ada yang tanya jamaah apa itu sama dengan misuh gitu ya. Nah ini memang barangkali perlu ada proposal Pak Priyo ya, untuk mengadakan komparasi misuhnya orang Indonesia ini gimana dibandingkan dengan orang Arab, karena wailun itu di Arab juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi banyak orang Arab itu kalau marah ya wailah, wailah, celaka kamu, kan gitu ya. Bahkan ada yang wailumah. Wail itu gabungan dari wailun ummah. Itu artinya apa? Ibu. Celaka ibumu. Ada yang begitu. Ya. Nah, di sini juga ada yang misuh itu sampai ibu itu digowo-gowo, kan gitu ya. 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 Nah, jadi memang ini menarik barangkali untuk dipelajari nanti. Tapi yang jelas bahwa Allah itu menggunakan wailun itu memang pada momen-momen yang tepat. Kalau saya tidak salah di Quran itu ada 27 kali Allah menggunakan kata wailun. 12 kali itu wailun lil mukadzibin. Celakalah orang-orang yang mendustakan. Mendustakan apa? Mendustakan itu artinya tidak percaya. Tidak percaya adanya Allah, tidak percaya adanya kepada Quran, tidak percaya kepada adanya kehidupan akhir dan seterusnya. Wailun lil mukadzibin. 12 kali wailun lil mukadzibin itu 10 diantaranya ada di surat Al-Mursalat. Nah, ini PR, silakan nanti yang sempat buka Al-Qurannya. Surat Al-Mursalat. Siapa saja yang dikutuk dengan wailun ya di dalam 10 kali dalam surat Al-Mursalat. Nah, yang aneh adalah yang seringkali kita juga tenang-tenang saja nggak mikir. Ya. Kenapa Allah mengatakan wailun lil musallin? Ya. Celakalah orang-orang yang sholat. Ini kan kita nggak pernah memikir, tapi ini sholat, tapi kok Allah bilang wailun lil musallin. Ya. Ini kan mestinya kita harus gemeter gitu. Kenapa Allah kok mengecam orang yang sholat? Nah itu karena ada lanjutan ayat itu. Jadi di situ Allah mengatakan, bahkan di dalam surat di mana ayat ini terdapat, itu surat apa teman-teman? Al-Ma'un ya, Al-Ma'un. Di situ Allah memberi paling tidak 2 kejutan sebenarnya kepada kita.
Tapi kita sering nggak terkejut karena memang nggak paham. Ya nggak paham. Ya. Jadi kalau Umar bin Khattab itu hanya membaca beberapa ayat dari surat Toha, berubah dari kafir menjadi Muslim. Kita ini hafal Al-Quran tapi nggak berubah-berubah. Hatamnya banyak sekali dan nggak pernah berubah. Kalau Jeffrey Lang itu guru besar matematika di Amerika itu hanya membaca ayat tentang Nabi Adam, penciptaan Adam dan Hawa, dia masuk Islam. Kita ini ya baca ayat Quran tiap hari tapi tidak pernah Quran itu mengubah diri kita. Nah, jadi di dalam surat Al-Ma'un tadi ada dua kejutan. Pertama, ketika Allah bertanya, siapakah orang yang mendustakan agama itu? Saya sudah tanya kepada banyak jamaah di mana-mana. Menurut sampean siapa orang yang mendustakan agama? Orang Islam yang mendustakan agama Islam itu siapa? Hampir semua menjawab. Kira-kira apa jawabannya? Siapa? Orang yang tidak sholat. Itu hampir rata-rata jawabannya. Jadi tandanya wong Islam apa orang Islam itu nomor sijil apa? Sholat. Nek gak sholat isi gak Islam. Itu rata-rata jawaban begitu. Tapi justru Allah di dalam Al-Ma'un itu memberi jawaban yang berbeda dengan persepsi kebanyakan kita. Ketika Allah bertanya, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin?" Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Allah langsung menjawab, "Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin." Yaitu orang-orang yang gak peduli dengan anak yatim dan dengan orang-orang yang miskin. Nah, jadi ini berbeda sekali dengan jawaban spontan dari sebagian besar kita. Ayat berikutnya mengejutkan lagi. Setelah begitu, padahal tadi semula kan wah orang yang nggak sholat itu yang nggak Islam yang nggak beres. Terus dimentahkan oleh jawaban Allah bukan itu, tapi ternyata adalah orang-orang yang nggak peduli pada orang-orang yang lemah. Ayat berikutnya Allah beri kejutan lagi, fawailun lil musallin. Justru celakalah orang-orang yang sholat. Tapi mohon ini jangan titik di sini ya. Nanti kemana-mana berdakwahkan wailun lil musallin gitu ya. Karena itu koma. Yaitu alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Nah ini harus kelanjutan. Yaitu orang-orang sholat tapi dia lalai dengan sholatnya. Orang sholat tapi lalai dengan sholat itu yang bagaimana? Ada yang jadi ya orang Islam tapi nggak pernah sholat, tuh lalai dengan sholatnya. Loh ini musallin kok, jelas kok. Orang-orang yang sholat tapi lalai dengan sholatnya. Ini tafsiran bisa macam-macam, tapi yang paling inti adalah dia lalai dengan hakikat dari sholat itu sendiri. Hakikat dari sholat itu sendiri sebenarnya adalah supaya kita ini selalu ingat Allah, selalu merasakan ma'iyatullah kan gitu. Selalu merasa bahwa Allah itu bersama kita, Allah mengawasi kita, Allah melindungi kita, Allah membimbing kita. Seharusnya orang yang sholat itu merasakan hal seperti itu. Kalau tidak, itu berarti sahun, lalai. Hakikat sholat itu setelah tadi itu selalu ingat Allah, itu ayatnya aqimis sholat li dzikri. Tegakkan sholat untuk mengingat aku, kan gitu. Terus ayat yang lain mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Hakikat sholat itu adalah artinya sholat itu dijalankan dengan benar. Kalau dijalankan dengan benar, dia akan bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, itulah output yang sebenarnya dari sholat. Outputnya adalah dia bisa menghindarkan dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Dan ini semua ibadah begitu. Semua ibadah begitu. Memang ibadah itu kan tempat kita istighfar ya. Minta ampun kepada Allah ya dalam ibadah itu. Tapi bukan berarti di luar sholat kita melakukan fahsya dan mungkar, toh nanti ada kesempatan waktu sholat untuk istighfar. Ya.
sekarang boleh korupsi banyak-banyaknya, toh besok kalau haji ada kesempatan minta ampun, kan gitu. Nah ini yang tidak pas, karena justru sholat itu hakikatnya untuk mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Nah yang kedua tadi setelah sahur apa? Yurauna, pamer, ya, menjalankan sholat tapi bukan untuk Allah. Yurauna, riya itu artinya menjalankan ibadah bukan untuk Allah tapi untuk manusia. Ya, pantas-pantas sih kok aku iki wis wayahe haji sih gitu ya. Nah, akhirnya pantas-pantas sih. Artinya itu adalah untuk dilihat orang. Misalnya begitu. Ya, jadi itu yurauna. Ya memang yang namanya riya itu kebalikannya ikhlas. Ikhlas untuk Allah, riya untuk manusia. Kita ini kan bergerak antara lillah dan linnas. Ya. Jadi memang mungkin saja tidak bisa 100% lillah. Ya. Masih ada juga unsur linnas. Tapi kita harus bergerak ke arah lillah. Ya. Jangan terus berada di tengah-tengah atau menurun, justru linnas. Nah, praktek-praktek ibadah di negeri kita ini banyak yang justru menjadi batu ujian kita untuk ikhlas. Orang haji di Indonesia itu apa bisa sembunyi-sembunyi? Bisa enggak? Supaya tidak diketahui orang itu bisa? Tidak bisa. Pertama ya daftar, itu aja sudah diketahui, ya toh? Nanti setelah waktunya tiba, itu harus membuat acara-acara macam-macam. Kalau enggak nanti, ya toh? Kalau enggak bukan karena Allah marah, tapi nanti gimana tetangga saya? Kan gitu, kalau enggak bikin acara. Bahkan ada tradisi-tradisi di masyarakat itu yang luar biasa apa ya, menekan kepada calon-calon orang yang melakukan ibadah haji. Saya punya besan di Lombok, ada yang dari Lombok mungkin teman-teman ini ya. Paling tidak di suatu daerah tertentu di Lombok. Itu kalau mau berangkat haji, itu 15 hari sebelumnya sudah tiap malam harus ada doa bersama di rumah itu. Harus ada doa bersama. Nanti setelah berangkat, itu mulai dia berangkat sampai Idul Adha, itu setiap malam juga harus ada doa bersama. Orang pada datang ke rumah itu berdoa, ya. Nah, tentu saja yang punya rumah ini harus menyiapkan segala sesuatu. Ya. Dan disitulah kemudian timbul, ini kok sedikit yang datang ya, di sana kok banyak ya. Karena satu kampung mungkin 3, 4, 5 orang, kok sama banyak yang datang, sini kok sedikit. Oh berarti makanannya kurang bagus di sini. Akhirnya kan pesen sup, nek gawe selamatan, doa bersama, panganannya sing enak-enak. Kok benu wakil sing teko. Nah, jadi di sini sudah muncul apa? Unsur riaknya sudah nanti muncul. Nah, ini adalah tradisi-tradisi saya kira di tengah masyarakat. Ya, di sini bukan bicara soal bid'ah dan bukan bid'ah di sini. Yang paling penting itu adalah bagaimana kita membangun masyarakat kita ini supaya meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Ya. Tentu syukuran itu bagus. Nah, tetapi bentuk-bentuknya itu jangan sampai kemudian melahirkan eksploitasi. Yang eksploitasi itu tidak hanya dilakukan oleh orang yang berkuasa, tapi masyarakat itu juga bisa melakukan eksploitasi. Nah, jadi itu kembali tadi kepada masalah ayat ya, yang bicara soal yurauna tadi. Yang terakhir, yang ketiga apa? Yamna'unal ma'un ya, enggan untuk berbuat kebaikan. Kalau tidak salah begitu terjemahannya. Jadi orang sholat yang dikutuk oleh Allah itu pertama orang sholat yang lalai kepada sholatnya, yang kedua pamer, riya, yang ketiga dia sholat tapi dia tidak pernah mau berbuat kebaikan untuk orang lain. Yang na'unal ma'un. Ma'un itu kalau kita bicara dari segi etimologis bahasa adalah kebaikan-kebaikan kecil antar teman, ya, nawarin rokok, itu namanya ma'un.
antar tetangga, waktu masak kehabisan garam, kehabisan lombok, minta kepada tetangga diberi, saling bantu, itu namanya ma'un. Saling meminjam apa, barang-barang kecil antar tetangga, itu namanya ma'un. Nah, itu yang dikatakan yamna'un al-ma'un itu adalah orang sholat tapi untuk melestarikan kebaikan-kebaikan kecil sesama teman tetangga itu berat ya. Jadi kalau dipinjami gunting saja nggak boleh, apalagi dipinjami mobil ya tentu jangan pinjam mobil lah, kalau mobil itu sudah lain. Tapi kebaikan kecil itu mau ya. Jadi ini tadi berangkatnya dari wailun. Jadi wailun itu digunakan oleh Al-Quran, oleh Allah dalam Al-Quran untuk memang mengecam perbuatan-perbuatan yang memang layak untuk dikata-katai dengan kata wailun. Termasuk lil mutaffifin. Lil mutaffifin itu untuk orang-orang yang curang. Curang yang digambarkan oleh Al-Quran situ yang sampai dikecam dengan wailun itu curangan kecil, yaitu alladzina idza talu 'alan nasi alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsir. Yaitu antar perdagangan, di dalam perdagangan pembeli penjual, kalau dia nimbang untuk pembeli, untuk orang lain timbangannya dikurangi, tapi kalau nimbang untuk dirinya sendiri dilebihkan. Itu paling-paling ya, kalau timbangan tuh curangnya ya paling berapa lah, 1 on, 2 on mungkin dari 1 kilo. Itu saja sudah dikatakan dengan kata apa? Wailun. Jadi bisa kita bayangkan kalau curangnya itu sampai 1 miliar, apalagi 1 triliun. Ya, tentu wailunnya itu berulang kali. Nah itu, jadi ini sedikit tentang wailun. Mudah-mudahan ini nanti juga bisa menjadi inspirasi juga. Ini bisa untuk judul skripsi loh ini tentang wailun ini ya. Baik, saya lanjutkan. Tadi Mas Helmi bicara ini mumpung jamaah Ma'iyah mendapat ini ya, jadi boleh waktu itu diproyeksikan karena sholat ini kan salah satu dari rukun Islam. Berarti wailun ini ada potensi juga untuk celakalah orang yang bersyahadat, celakalah orang yang berzakat, celakalah orang yang berpuasa dan berhaji. Kira-kira ya. Artinya supaya kita selalu ingat, tidak hanya musallin saja, tidak hanya orang sholat saja yang punya potensi untuk celaka di hadapan Allah, tapi juga pelaku ibadah-ibadah yang termasuk syahadat. Ya. Alladzina hum an syahadatihim sahun, kan bisa jadinya kan itu. Jadi konco-konco tolong itu diguritakan pemahamannya. Oh ya Pak. Ya, jadi memang itu bisa diperluas seperti itu. Dan ayat-ayat Quran juga, misalnya orang yang zakat tapi, atau orang yang infak tapi dengan memaki-maki, itu juga jelas ya dikecam di dalam Al-Quran. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu membatalkan sedekahmu, karena sedekah itu kami ikuti dengan memaki-maki, mengunda-unda dan sebagainya. Ya, saya kira itu akan berlaku. Kemudian haji juga begitu, ada haji mabrur, tapi ada haji yang mardud, ya, yang ditolak, ya, dan seterusnya. Puasa juga begitu. Baik, saya lanjutkan. Tadi Mas Hilmi bicara soal tafsir. Barangkali ini sedikit pengetahuan ilmu saja yang saya kira sebagian dari jamaah sudah tahu, tapi mungkin tetap ada gunanya kalau saya kemukakan. Pertama, bahwa ayat-ayat Allah itu dinyatakan dalam Al-Quran tidak hanya ayat-ayat qauliyah, yaitu ayat-ayat yang diucapkan oleh Allah dalam Al-Quran, tapi juga ada ayat-ayat kauniyah, yaitu ayat yang terhampar di alam semesta, termasuk di dalam diri manusia dalam kehidupan. Ya, sebenarnya Allah memerintahkan agar kita ini juga memahami dan menafsirkan semua ayat Allah. Dan itu bisa dihubungkan antara ayat Al-Quran dengan ayat kauliyah dalam Al-Quran dengan ayat-ayat kauniyah yang ada di alam semesta.
Sering kita katakan bahwa seringkali kita tidak bisa memahami beberapa ayat Al-Quran kalau tidak dikaitkan dengan ilmu pengetahuan mengenai alam semesta dan kehidupan manusia. Tafsir itu pada dasarnya ada 3 macam. Yang pertama itu adalah tafsir, istilahnya kalau dalam ilmu tafsir disebut dengan tafsir bil ma'thur atau tafsir bil riwayah, yaitu Quran ditafsirkan oleh Quran, Quran ditafsirkan oleh Nabi, Quran ditafsirkan oleh para sahabat. Itu termasuk tafsir bil ma'thur. Jadi sumbernya jelas. Misalnya, siapa sih orang bertakwa itu? Kita bisa baca dalam Al-Quran penjelasannya. Jadi berarti ayat Al-Quran ditafsirkan oleh ayat yang lain. Ini disebut oleh para ulama tafsir yang paling otentik, yang pasti benar. Tetapi di dalam prakteknya nanti, penafsiran satu ayat oleh ayat yang lain itu juga bukan berarti mesti benar. Di mana letak kesalahannya? Kesalahannya adalah kepada penafsirnya. Karena ketika dia mengaitkan satu ayat dengan ayat yang lain mungkin tidak pas. Satu contoh, saya baru baca buku kritik terhadap bukunya Agus Mustafa yang mengatakan bahwa akhirat itu tidak kekal. Ya, ini ada analisis dari Pondok Sidogiri di Pasuruan yang memaparkan bahwa ternyata Agus Mustafa itu ketika dia menafsirkan satu ayat dengan ayat yang lain, dia pilih-pilih ayat-ayat yang sesuai dengan apa yang sudah menjadi prakonsepsinya dia, yaitu bahwa akhirat itu tidak kekal. Kemudian ayat-ayat yang tidak mendukung itu tidak dimasukkan. Jadi artinya bisa saja penafsiran ayat dengan ayat itu menghasilkan suatu kesimpulan yang tidak pas kalau si penafsir itu tidak merangkum semua ayat yang berkaitan dengan topik atau tema yang sedang dia bahas. Nah, ini contohnya begitu. Kemudian tafsir Al-Quran berdasarkan hadis Nabi, ini juga ada. Ya, tentu itu secara logika paling tepat ya, karena Nabilah yang berhak untuk menafsirkan Al-Quran. Tapi masalahnya adalah yang namanya hadis-hadis Nabi yang kita terima sekarang itu tidak semuanya hadis-hadis sahih. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, ada hadis mutawatir, ada hadis masyhur, ada hadis ahad, dan seterusnya. Jadi kualitas hadis itu bertingkat-tingkat. Nah, disinilah biasanya jadi problem. Apalagi bahwa di antara ulama juga ada berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hadis ini sahih, yang lain mengatakan ini dhaif. Ya, jadi di sini potensi untuk perbedaan pendapat juga masih muncul. Yang ketiga, penafsiran oleh para sahabat. Ini juga mengalami hal yang sama. Karena informasi yang sampai kepada kita itu mungkin tadi itu masuk dalam kategori apakah ini sahih, valid, atau ini lemah, dhaif, dan seterusnya. Yang terakhir saya baca di Gatra itu ada tafsir yang ditulis oleh Ibnu Katsir, tafsir yang sangat terkenal dan di Indonesia ini sudah saya kira menjadi rujukan sejak lama, dari dulu sampai sekarang. Ini ada problem ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau dulu tidak banyak problem, kan tidak banyak nggak paham. Tapi setelah diterjemah bahasa Indonesia, ini jadi problem, yaitu ketika di dalam Al-Quran ada disebutkan oleh Allah tentang 3 nabi, kemudian Ibnu Katsir ini menafsirkan 3 nabi itu siapa? Tidak ada penjelasan di Al-Quran. Kemudian dia merujuk kepada pendapat para sahabat pada waktu itu. Para sahabat dari mana dapatnya? Dia tanya kepada ahli kitab, yaitu kepada orang-orang Yahudi atau Nasrani. Itulah yang disebut dengan Israiliyat. Dari Israiliyat itu juga menjadi sumber penafsiran
oleh sebagian ulama. Masuk kategori tadi ini bil maktur atau bil riwayah tadi. Nah, ketika di dalam terjemahan tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa 3 nabi itu adalah Sam'un, kemudian yang kedua itu siapa saya lupa, yang ketiga itu Paulus. Ya, Paulus. Nah, disinilah mulai rame. Ya, mulai rame. Padahal itu jelas-jelas ada di kitab tafsirnya Ibnu Katsir yang sudah diterima oleh ya semua ulama, sudah diajarkan di pondok pesantren. Nah, tapi ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kok ada masuk rasul yang namanya Paulus, nabi yang namanya Paulus. Nah, ini menjadi persoalan. Ya, jadi kelemahan dari tafsir bil maktur yang jenis ketiga dari para sahabat tadi, karena banyak para sahabat ketika menafsirkan itu juga merujuk kepada ahli kitab yang kita sebut dengan Israiliyat, dan itu tingkat keakuratannya juga sangat bervariasi. Oleh karena itu kita jangan gampang-gampang lah meributkan ya suatu penafsiran, karena kalau enggak kita cuma dapat ributnya saja ya, dapat ributnya, kita tidak tahu masalahnya ya. Jadi kalau kita belum tahu ya kita lebih baik mencari tahu dulu. Nah, itu tafsir bil maktur. Itu saja sudah menimbulkan banyak masalah. Apalagi yang jenis kedua yang namanya tafsir bil ra'i, tafsir rasional dengan akal pikiran. Wah, ini tentu itu dimulai dari abad ke-7 sejak zaman Mu'tazilah dulu, kemudian kalau di zaman modern itu dikatakan tokohnya Syekh Muhammad Abduh, dan terus sampai sekarang yang sudah sangat-sangat ya mengandalkan rasionalitas itu yang sering kita sekarang sebut dengan tafsir kaum liberal. Ya, itu tentu di situ ada banyak sekali masalah. Ya, tapi kita tidak akan bicarakan pada malam hari ini. Ya. Tapi sekali lagi bahwa kita harus di sini punya pengetahuan untuk bisa mengambil sikap atau memberikan penilaian. Yang ketiga tafsir bil isyarah. Tafsir bil isyarah ini artinya berdasarkan Quran, hadis, sahabat tidak, berdasarkan pemikiran juga tidak, tapi hanya berdasarkan isyarat. Jadi si penafsir ini merasa memperoleh isyarat dari Allah, memperoleh petunjuk dari Allah, sehingga dia dapat menafsirkan satu ayat itu berbeda dengan apa yang sudah ditafsirkan oleh orang-orang sebelumnya. Nah, biasanya tafsir isyarah ini keluar dari orang-orang yang disebut dengan orang-orang yang kaum sufi, orang-orang sufi, yaitu yang menekuni tasawuf. Karena kedekatannya dengan Allah, maka Allah itu kemudian kadang-kadang memberikan isyarat-isyarat tadi, makanya disebut tafsir bil isyarah atau dengan isyarat. Ya. Dan itu sepertinya kok ya tidak ada hubungannya dengan ayat itu. Misalnya ketika turun satu surat, ini ayat surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana. Nah, itu artinya jelas kalau ditafsirkan secara bil ma'thur jelas, dengan akal pemahaman rasio jelas. Tapi Ibnu Abbas menafsirkan ayat surat ini mengandung isyarat bahwa Nabi itu sebentar lagi akan meninggal. Nah, ini yang dikategorikan oleh para ulama sebagai tafsir bil isyarah. Dan itu banyak, dan banyak juga yang menarik. Di samping ada banyak juga yang mungkin bagi kita ya berlebihan. Misalnya saja, ini saya beri contoh yang banyak tidak bisa diterima oleh para ulama, itu dalam surat Al-Falaq ya. Itu qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqa. Qul a'udzu bil falaq itu artinya apa? Aku berlindung kepada Allah dari Tuhan Al-Falaq,
fajar. Ya. Min syarri ma khalaq, dari aku berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluk-makhluk Allah. Wa min syarri ghasikin idza waqab, itu kalau terjemahan bahasanya adalah dan aku berlindung kepada Allah dari malam hari ketika telah menjadi sangat gelap. Min syarri ghasikin, aku berlindung kepada Allah dari waktu malam idza waqab, apabila sudah menjadi gelap. Tapi di dalam tafsir ada juga tafsir dari sebagian kalangan yang orang ahli tafsir, mungkin ini tafsir kebatinan, itu menerjemahkannya dan aku berlindung kepada Allah dari kemaluan laki-laki ketika dia berdiri. Itu ada di dalam kitab tafsir, kalau tidak percaya saya bukakan nanti, ada seperti itu. Itu contoh dari bil isyarah, maka para ulama itu beri batasan. Tafsir isyarah itu bisa diterima, ya, tetapi ya imajinasinya campus itu terlalu jauh gitu ya. Ya, saya baca tulisan Cak Nun di Kompas yang menafsirkan surat Al-Hasyr bagian belakang itu tentang Asmaul Husna, dibawa oleh Cak Nun kepada soal kepemimpinan. Nah, boleh jadi semacam itulah barangkali yang masuk dalam bil isyarah, karena tidak ada sumbernya dari Quran, dari hadis, dari sahabat, tidak ada. Tapi kalau secara bahasa dihubungkan juga tidak. Tapi karena kuatnya barangkali imajinasi atau mungkin ada sedikit isyarat, ya. Nah, kemudian lahirlah satu penafsiran bahwa misalnya dikatakan karena di situ ada kata Malik, raja, kemudian dihubungkan itu dengan presiden, dan untuk menjadi presiden itu syaratnya pertama harus alimul ghaibi was syahada ar-rahmanir rahim, kan itu baru kemudian al-malik, al-quddus, as-salamul al-mu'min, dan seterusnya. Itu semua dikaitkan dengan konsep tentang kepemimpinan. Nah, boleh jadi ini salah satu contoh ya, dari kemungkinan tafsir yang sangat terbuka Al-Quran. Jadi Al-Quran itu memang kalau kita lihat isinya, yang sekarang menjadi ribut itu biasanya adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah hukum, ya enggak? Hukum ini yang paling banyak. Jadi, padahal dari 6.600 ayat itu hanya 5,6% ayat yang berkaitan dengan soal hukum, dan itu pun dibagi menjadi hukum tentang ibadah mahdoh. Itu paling dari 5,6% tadi 30%-nya. Kemudian ada hukum tentang muamalah, itu macam-macam. Soal warisan, pernikahan, perkawinan, macam-macam. Soal transaksi, perdagangan, soal itu masuk dalam yang 5,6%. Berarti ada 94,6% itu ayat-ayat yang di luar hukum, yang sangat terbuka bagi kita. Kalau kita mau membaca mendalaminya itu, kita akan menemukan ilmu yang banyak sekali. Oleh karena itu Pak Nur Samad pernah mengatakan, banyak kita ini menganggap Quran itu seperti kitab undang-undang hukum pidana, padahal bukan itu tujuan utama Quran ini. Kalau Al-Quran bicara mengenai hukuman untuk pezina, untuk pencuri, jangan itu kemudian disingkapi sebagai sebuah pasal hukum yang mesti begini, mesti begitu, bukan. Ya, barangkali disinilah kita memang perlu lebih luas lagi menyikapi Al-Quran. Nah, ini ada macam-macam tafsir yang tadi saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi pengetahuan kita. Ya. Kemudian soal hadis tadi juga disinggung oleh Mas Elmi. Begini, kita itu kadang memahami satu hadis itu, kemudian kesimpulannya berdasarkan apa yang menjadi persepsi kita, prakonsepsi kita, atau apa yang menjadi bidang perhatian kita. Ya. Ada hadis misalnya yang menceritakan suatu hari Nabi itu bertanya kepada para sahabat, mana itu ibu tua yang biasanya nyambut di masjid kita?
kok saya sudah nggak lihat hari ini. Ya. Terus para sahabat menjawab, oh kemarin meninggal. Ya, Nabi kemudian kata, kok saya nggak diberitahu. Kalau itu sekarang mari kita ke kuburnya. Ya, kita doakan di sana. Kita sholati dia. Nah, sudah. Nah, ini hadis. Apa kesimpulan dari hadis itu? Yang paling banyak menyimpulkan adalah bahwa oh ternyata sholat jenazah itu bisa dilakukan di masjid, di kuburan. Nah, berarti ini kan apa? Pemahaman dari segi hukum fikih. Hampir tidak ada atau sedikit sekali yang mengambil inti pesan dari hadis itu bahwa ternyata Rasulullah itu sangat perhatian kepada orang-orang kecil, seperti yang kepada wanita tua yang beliau tidak tahu namanya, tidak kenal secara pribadi, tapi melihat dia itu sangat rajin menyapu masjid. Nah, ini jarang yang mengambil kesimpulan dari sisi akhlak. Mengapa? Karena kita banyak berpikir soal fikih, soal hukum, dan itu banyak sekali. Nabi suatu hari dimintai pendapat oleh para sahabat. Dari para sahabat itu dalam suatu waktu bepergian, sudah masuk waktu zuhur, merasa harus segera sholat, tidak ada air. Terus mereka bertayamum, ya, bertayamum. Setelah mereka bertayamum, berjalan lagi, ternyata ada air. Waktu zuhur belum habis. Maka ada dua pendapat di situ. Apakah kita harus sholat, harus wudhu dan sholat zuhur lagi atau tidak? Karena tadi tidak ada air, kita tayamum, sekarang ada air, waktu zuhur belum habis. Maka ada dua pendapat. Yang satu mengatakan, yuk kita sholat zuhur sudah sah tadi, jadi tidak perlu lagi kita sholat zuhur lagi dengan menghindar wudhu. Tapi yang lain berpendapat tidak, ini kita masih waktu zuhur masih ada, sekarang ada air, jadi kita harus wudhu lagi, kemudian kita melakukan sholat zuhur. Ya, masing-masing sudah melaksanakan sesuai dengan apa? Keyakinannya. Terus besoknya kembali kepada Nabi, ceritakan mana yang benar ini. Nabi mengatakan, yang kamu tadi tidak mengulangi lagi sholat zuhur, kamu benar, karena itulah yang sudah pernah aku sampaikan kepadamu. Jadi kamu mengikuti sunnahku. Nah, terus bagaimana yang ngulang sholat? Yang ngulang sholat juga benar, dapat pahala, karena kamu sudah melakukan 2 kali sholat. Jadi kemudian yang diambil dari sini biasanya adalah dari segi apanya? Hukumnya. Padahal bisa diambil di sini, ternyata hukum itu atau pelaksanaan ibadah itu ternyata apa? Luas, dan Nabi itu begitu lapang menyikapi perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Nah, ini yang jarang diambil inti pesan seperti itu dari hadis-hadis. Oleh karena itu, maka yang dicontohkan Mas Hilmi tadi tentang hadis bahwa umatku itu akan terpecah menjadi 73, yang 72 masuk neraka, yang satu selamat, kan gitu ya, yang satu selamat. Ini kemudian biasanya ditanggapi dengan cara, yang selamat itu adalah yang masuk golongan ini, yaitu golongan ahli sunnah wal jamaah. Yang selain itu tidak selamat. Sebenarnya ini bukan masalah masuk golongan itu, golongan itu. Masuk golongan ahlussunnah wal jamaah, tapi ini maling terus, ya, maksiat terus, ya apa akan masuk dalam kategori yang tadi masuk surga. Jadi sebenarnya itu adalah keputusan pribadi kita masing-masing, bukan soal kita masuk golongan mana, golongan ini atau itu. Tapi kita ini konsisten tidak dengan tuntunan dari Rasulullah, contoh-contoh dari Rasulullah, dan tuntunan dari atau contoh-contoh dari para sahabat. Bukan karena kita ini kalau sudah merasa, wah alhamdulillah saya masuk golongan ahlussunnah wal jamaah, berarti surga saya terjamin.
bukan begitu. Jadi itu bukan soal masuk golongan apa, apalagi organisasi apa, tetapi adalah konsistensi kita masing-masing ini untuk mengikuti apa yang dulu sudah dicontohkan oleh Rasulullah dan juga apa yang dialami oleh para sahabat. Maka kita ini, saya kira jangan seringkali memberikan suatu pernyataan kepada kita bahwa tujuan pengajian kita ini adalah supaya kita ini bertambah banyak kita berinteraksi ini, kita bertambah bisa menjalankan Islam ini sesuai dengan yang dijalankan oleh Rasulullah. Ya. Nah di sini memang ada persoalan juga, apa yang dimaksud dengan sunnah Rasulullah? Apakah semua yang pernah dikatakan, pernah dilakukan, dan pernah ditetapkan oleh Rasulullah itu masuk dalam kategori sunnah, atau hanya dalam bidang tertentu? Nah ini ada dua macam juga pendapat. Yang satu mengatakan perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah yang masuk kategori sunnah itu hanya menyangkut akidah dan ibadah. Di luar itu tidak. Nah kalau seperti ini pendapatnya, berarti Islam itu yang namanya agama itu ya hanya akidah dan ibadah. Tapi yang sisi lain mengatakan pokoknya semua yang pernah dikatakan, dilakukan, dicontohkan oleh Nabi itu masuk dalam kategori sunnah. Bukan hanya soal akidah ibadah, tapi juga termasuk cara makan, cara berpakaian, cara berjalan, bahkan ya apapun itu termasuk dalam sunnah, kategori sunnah dan harus diikuti. Saya kira menurut saya ini kedua-duanya ini juga kurang pas ya. Kalau hanya soal akidah dan ibadah saja itu juga berarti kita membatasi Islam, karena Islam itu kan juga tuntunan untuk kehidupan ya. Kehidupan itu termasuk dalamnya akhlak ya, perilaku dan seterusnya. Tapi kalau dikatakan semua yang pernah dikatakan Nabi itu adalah sunnah juga tidak pas, karena ada hal-hal yang memang dilakukan oleh Nabi tapi itu tidak dimaksudkan sebagai bagian dari agama. Oleh karena itu definisi as-sunnah itu yang menurut saya yang paling pas adalah, salah satunya saya baca adalah semua yang akwal, perkataan, kemudian af'al artinya perbuatan, yang ketiga takrir itu dilakukan oleh seseorang, Nabi membiarkan, tidak melarang, itu berarti juga termasuk sunnah ya. Tetapi yuqsadu bihi tasyri' yang memang dimaksudkan oleh Nabi sebagai bagian dari syariat. Jadi kalau ada hadis yang mengatakan Nabi itu kalau pakai pakaian tidak pernah melebihi mata kaki, itu masuk sunnah atau tidak? Nabi itu kalau makan tidak pernah pakai sendok ya, tapi mulutnya itu pun pakai 3 jari, Nah apakah itu masuk sunnah? Sehingga kalau kita makan itu ya, kalau pakai sendok itu bid'ah namanya. Kalau mulutnya itu begini juga bid'ah, harus begini. Yang kita lupa itu adalah dulu makanan zaman Nabi itu ya kurma ya, terus ya tidak ada dengan kunci, tidak ada sop, tidak ada rawon, tidak ada. Sekarang kalau sop gini terus bagaimana? Apalagi rawon yang panas. Nah, jadi ada pilah-pilah mana yang memang itu masuk dalam kategori sunnah yang harus diikuti, dan mana yang itu masalah-masalah yang sebenarnya diserahkan kepada kita sesuai dengan perkembangan. Ada satu hadis yang mengatakan begini, suatu hari Nabi itu jalan-jalan, beliau melihat orang-orang sedang di atas pucuk pohon kurma. Nabi bertanya, sedang apa mereka itu? Oh, mereka sedang mengawinkan bunga kurma itu supaya nanti berbuah. Nabi mengatakan, apa perlu itu? Kok saya kira nggak perlu itu. Terus orang-orang itu dengar, akhirnya mereka turun. Kata Nabi, nggak perlu, nanti kan buah sendiri. Akhirnya mereka
menghentikan kegiatan itu, ternyata waktu panen produksinya menurun drastis. Mendatang kepada Nabi begini dulu, Nabi berkata begini loh. Itu kan urusan dunia, itu kamu lebih tahu. Kalau ada urusan agama itu kembali kepada saya, tapi kalau urusan duniamu, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Nah, jadi jangan salahkan. Toh saya waktu itu kan bilang, saya kira adunnu, saya kira kok tidak perlu. Loh, kok kamu mengikuti saya yang perkiraan saya? Mau kamu lebih tahu, kira-kira begitu. Ya, jadi memang tetap harus ada dibedakan. Ya, apakah ini disengaja oleh Rasulullah perbuatannya, perkataannya ini untuk menetapkan satu syariat agama, atau itu masalah dunia? Di Inggris itu ada kelompok orang Islam yang kalau ke masjid tidak pakai sandal, tidak pakai sepatu, nyeker ya, ke masjid nyeker. Ditanya oleh orang-orang, kok kalian ke masjid nyeker tidak pakai sepatu? Dulu Nabi waktu ke masjid tidak pernah pakai sandal. Sahabat juga ke masjid tidak pakai sandal. Nah, ini adalah satu pemahaman terhadap praktek-praktek kehidupan Rasulullah yang tidak membedakan antara mana yang itu syariat dan mana itu yang bukan syariat. Bahkan mengenai hal yang sangat penting, yaitu siapa pengganti Rasulullah setelah Rasulullah wafat. Ini jelas ada hadis yang mengatakan, Nabi mengatakan setelah aku meninggal nantinya akan menggantikan itu adalah Ali, kemudian anak-anaknya, itu ada hadisnya. Tetapi ternyata setelah Nabi wafat yang terpilih untuk menjadi khalifah itu adalah Abu Bakar. Terus Abu Bakar menyampaikan kepada Ali, Ali diam aja. Ali diam saja. Terus Ali ini curhat kepada Umar bin Khattab. Ini Abu Bakar dipilih jadi khalifah, kok saya tidak diberitahu? Padahal ada hadis seperti ini. Umar mengatakan, ya itu kan kehendak Rasul, itu kan kemauan pribadi Rasulullah. Ya, sebagai seorang manusia, ya dia punya keinginan nanti yang menggantikan dia adalah Ali, karena Ali juga memang mumpuni untuk itu. Tapi kalau Allah menghendaki Abu Bakar, ya bagaimana lagi? Itulah kehendak Allah, itu jawab Umar begitu. Jadi Umar mengatakan bahwa apa yang dikatakan Rasul itu bukan suatu yang memang dimasukkan sebagai sebuah ketentuan agama. Dan ternyata Ali kemudian menerima itu. Ya, Ali tidak protes. Bahkan ketika datang orang-orang munafik kepada Ali untuk menyatakan dukungan, Ali, kamu yang lebih berhak dari Abu Bakar untuk menjadi khalifah. Ayo, kamu nyatakan dirimu sebagai khalifah, kami akan dukung. Ali menjawab, saya tahu apa yang ada dalam hatimu. Kamu kan ingin memecah belah umatnya. Ya, aku lebih mengutamakan kesatuan umat Islam. Jadi nggak usah kamu ngobong-ngobongi saya untuk memproklamirkan diri sebagai khalifah. Jadi mengenai hal yang seperti itu pun ya, di kalangan para ulama itu juga tetap ada milah-milah, mana yang ini betul-betul syariat dan mana yang bukan. Ini bukan berarti kalau ada di antara saudara kita yang mau mengikuti Nabi segala seluk-beluk kehidupannya karena saking kitanya kepada Nabi kemudian ikut, ya monggo saja. Ya, karena saking cintanya kepada Nabi, saya pokoknya mau berpakaian seperti pakaian cara Nabi. Ya, jadi kalau pakai jubah ya atau pakai celana ya mesti di atas mata kaki. Ya. Kalau itu hanya diberlakukan untuk dirinya dan sebagai pernyataan cinta kepada Rasul, yang monggo saja. Tapi jangan itu ditetapkan sebagai satu hukum syariat. Kalau ada yang ingin melihara jenggot karena Nabi dulu berjenggot misalnya, ya monggo saja. Tapi ketika itu ditetapkan sebagai sebuah ketentuan syariat, nah disitu barangkali yang bisa menimbulkan masalah. Nah ini saya kira memang juga hal-hal yang
perlu kita ketahui, meskipun ini semua masih juga bisa diperdebatkan. Jadi apa yang saya katakan ini kan persepsi pendapat saya juga. Mungkin yang berbeda dengan ini juga ada, ya itu tidak masalah. Kita bisa berbeda dalam banyak hal, apalagi yang hanya bersifat ranting-ranting agama, bukan berkaitan dengan masalah-masalah pokok dalam agama. Saya kira inilah beberapa hal yang respon dari apa yang sampaikan. Saya mulai tanya ya Pak. Nanti setelah itu saya buka untuk teman-teman untuk menanyakan sesuatu yang tidak harus terbatas pada yang diungkapkan dakwah.